Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Bone. Adapun yang saya akan bawakan pada video kali ini yaitu 10 ledakan ekonomi. Tapi saya hanya memilih salah satunya, yaitu ledakan konten, munculnya peluang ekonomi di tengah pandemi. Ini sumber yang saya baca dari Renal Kasali. Ledakan konten sekarang sangatlah berkembang pesat. Maksudnya konten pada situasi saat ini di pandemi COVID-19, banyak orang yang beralih haluan dari pekerja bangunan menjadi konten kreator. Bahkan pesulap saja kita lihat Deddy Corbuzier menjadi konten kreator. Karena kenapa? Pada pandemi COVID-19 kita dianjurkan untuk work from home, yaitu kerja di rumah saja. Jadi orang yang mempunyai kreativitas mencurahkan kreativitasnya itu melalui konten, yaitu mengajak orang-orang bersosialisasi, mengerjakan ini itu melalui video yang dia buatnya dan diupload ke sosial media, maupun itu Instagram ataukah YouTube dan media sosial lainnya. Di sini saya akan sedikit mereview dari materi yang Bapak Renal Kasali bawakan. Oke, simak baik-baik. Selama pandemi, pola kehidupan dan ekonomi masyarakat sangat berubah drastis. Kaum muda atau lulusan kesulitan mencari pekerjaan karena banyak perusahaan yang meminimalisir bahkan mengurangi karyawannya. Maksudnya karyawan meresign atau mengeluarkan pekerja untuk meminimalisir dana yang keluar pasca COVID-19 karena kurangnya penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Belum lagi mereka yang kesulitan dalam ekonomi karena pekerjaan yang mengharuskan bertatap muka. Nah, pada saat COVID-19 kita dilarang untuk bertatapan muka, melainkan kita disuruh di rumah saja dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk melanjutkan pekerjaan. Makanya banyak perusahaan yang memberhentikan sebagian pekerjanya untuk meminimalisir dana yang mereka keluarkan untuk menggaji karyawan tersebut. Saat ini banyak orang yang gandrung dengan konten di YouTube maupun kanal lain di media sosial. Ya, bisa kita lihat sekarang ketika kita membuka situs YouTube, banyak konten-konten baru yang dibuat oleh anak muda, bahkan orang tua pun juga sudah pintar menggunakan alat telekomunikasi dan membuat konten-konten, entah itu tentang pendidikan, ada juga yang lucu-lucunya begitu. Salah satu pilihan yang cukup besar adalah menjadi konten kreator, dan mereka sangat diminati baik sebagai artis, narasumber maupun supporter. Tenaga ini sangat dibutuhkan dan jumlahnya sangat banyak. Nah, bisa kita lihat sekarang banyak sekali konten kreator yang bermunculan. Bahkan dari kalangan artis yang dulunya tampil di televisi, sekarang membanting setir menjadi konten kreator. Dan mungkin penghasilannya lebih banyak dibandingkan mereka on air di TV gitu. Dan dapat kita lihat di Indonesia sendiri lebih dari 80% pengguna internet menghabiskan waktunya untuk menonton konten video, termasuk saya. Dan ketika saya baring tidak ada pekerjaan, saya lebih suka nonton video, entah itu tentang pendidikan ataukah yang paling saya suka itu konten dari Rizal Jamal yang penuh dengan pesan moral yang sangat berarti untuk apalagi kita kaum milenial.
Renal menambahkan, sosial media engagement juga meningkat 61% dalam gelombang pandemi awal 2020 tahun lalu. Pengguna TikTok pun meningkat 20% pada 2020 dan rata-rata menonton dari 100 video dan membuka TikTok 5 kali sehari. Ya, di sini salah satu media sosial yang banyak digandrungi oleh para kaula muda, bahkan orang tua pun yang sangat menyukainya, yaitu TikTok. Kenapa? Mungkin di TikTok banyak yang menghibur, tapi ada juga yang menyalahgunakannya sebagai untuk membuat konten-konten seperti pornografi. Nah, menurut saya itu hal yang tidak wajar. Tapi mungkin cara mereka untuk mendapatkan penghasilannya seperti itu, jadi mereka melakukannya. Tapi pesan saya kepada pada kaum muda, janganlah kita menggunakan teknologi untuk membuat hal-hal yang negatif gitu. Bisa kita bayangkan seperti apa pentingnya dan dominannya content maker di Indonesia. Ia menambahkan, sebagian besar pembuat konten di dunia adalah generasi Z, yaitu sekitar 51,56%. Maksudnya di sini generasi Z yaitu kita yang sebagai generasi milenial. Bahkan banyak sekali anak muda yang sekarang bikin konten. Mereka adalah anak-anak yang usianya masih begitu belia. Menurut Renal, ada 5 kategori konten yang banyak diminati masyarakat selama pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu konten gaya hidup yang berkaitan dengan fashion, kecantikan, kesehatan, dan travel. Kedua, konten kuliner. Di sini konten kuliner banyak sekali yang kita bisa jumpai di YouTube. Kita membuka saja alamat di YouTube itu mukbang, pasti kita akan mendapatkan banyak tentang kuliner. Yang keempat, konten tips sehari-hari. Itu kelima, konten video masak, belajar memasak. Renal mengatakan, saat ini menjadi penyedia atau pembuat konten adalah pekerjaan yang mempunyai peluang ekonomi yang sangat besar. Sebabnya pekerjaan ini bisa menampung anak-anak muda untuk berkreasi selama pandemi. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Renal di sini bahwa pekerjaan ini bisa menampung anak-anak muda untuk terus berkreasi selama pandemi. Selama pandemi, kurang lebih kita berada di dalam rumah itu dianjurkan hampir 1 tahun kita dihalangi untuk beraktivitas karena adanya pandemi COVID-19. Dan di sini banyak yang dimanfaatkan oleh para kaum muda untuk membuat konten-konten kreatif. Dan ketika mereka berhasil membuat konten kreatif, mereka akan mendapatkan viewers. Ketika mereka mendapatkan viewers yang banyak, di situ juga uang akan mengalir terus ke akun mereka. Kebetulan akun itu telah dikaitkan dengan rekening mereka. Jadi ketika mereka mendapatkan viewers yang banyak, otomatis cuan-cuan atau dana-dana yang dihasilkan dari konten itu akan masuk sendiri ke rekening mereka. Di sisi lain, menjadi konten kreator juga menjadi tantangan. Karena membuat konten tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Kita perlu kreativitas dalam membuat konten. Karena kenapa? Ketika penonton tidak penasaran tentang konten kita, maka mereka akan beralih ke konten yang lain yang lebih menarik. Hal itu membuat potensi konten untuk menghasilkan keuntungan semakin kecil. Karena kita kurang mengetahui strategi dan kurang berkreasi, maka akan sedikit penonton dan pengikut yang terjaring. Kata Renal, ini yang perlu kita waspadai karena ini turut membantu ekonomi sebenarnya, membuat kaum muda agar mereka mampu menggerakkan ekonomi. Sayangnya belum bisa memperoleh pendapatan kalau mereka belum mendapat jumlah penonton atau followers yang dalam jumlah besar. Yang pertama kita harus lakukan yaitu dalam membuat konten, kita perlu memperbanyak jaringan. Karena hal itu yang dapat membuat kita memiliki followers yang banyak atau viewers, dan yang itulah sebabnya kita perlu mengajak rekan-rekan atau sahabat-sahabat bahkan keluarga untuk membuat konten bersama-sama dan menyebarkannya bersama-sama sehingga
akun yang kalian bangun bersama itu bisa menjadi besar. Ya, di sini saya akan membacakan tentang pengertian konten kreator. Secara bahasa, konten kreator adalah orang yang membuat konten atau yang berupa teks, gambar, atau suara, ataupun video. Konten itu lalu disebar di website atau media-media sosial sebagai penghibur di sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok, maupun Facebook. Dalam konteks marketing, konten kreator adalah orang yang berprofesi membuat untuk tujuan promosi bisnis. Konten merupakan kunci berjalannya pemasaran semua bisnis. Pembuat konten harus bertanggung jawab atas kontribusi informasi ke media apapun itu, terutama ke media digital. Selanjutnya, konten yang sukses adalah kunci untuk melakukan segalanya, mulai dari memperdayakan pemasaran, tindakan terbaik berikutnya, hingga membuat keputusan. Di balik setiap konten viral adalah bukan keberuntungan, melainkan pembuat konten yang strategis. Konten yang dihasilkan oleh konten kreator bisa dalam bentuk artikel, video, e-book, infografik, foto, dan lain-lain. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak memanfaatkan media sosial. Kenapa? Karena mereka membuat konten-konten seperti konten pornografis yang yang begitu banyak pengaruh besar kepada anak-anak muda. Ketika mereka menontonnya, mereka akan lupa waktu. Mungkin seperti itu. Jenis-jenis konten kreator. Ada 4 jenis pembuat konten. Pengusaha atau pemilik usaha kecil harus mengidentifikasi yang mana dari 4 jenis itu. Yang pertama yaitu pembuat jaringan. Para penggiat jejaring merasa paling betah di tengah kerumunan orang-orang baru untuk diajak bicara, diberi energi oleh pertukaran ide, anekdot, dan spekulasi. Maksudnya di sini kita bisa lihat konten kreator yang seperti di tempat-tempat umum, mengajak kita untuk mewawancarai, mengetahui apa-apa sih. Contohnya kita mewawancarai pengusaha UMKM. Itu maksudnya yang dimaksud pembuat jaringan. Yang kedua, pembicara. Bisa kita lihat juga di YouTube, konten kreator seperti pembicara itu berbicara sendiri, seakan-akan menyampaikan pesan kepada kita. Pesan yang tidak lain adalah pesan yang bermanfaat. Yang ketiga itu konten kreator penulis. Mereka senang untuk wordsmith dan membuat pekerjaan cepat itu. Menulis dapat mengucapkan 500 kata secepat bagian besar dapat menjelaskan sesuatu secara verbal, dan dalam banyak kasus akan membahas topik secara lebih mendalam. Tipe pembuat konten penulis ini perlu dilepaskan untuk melakukan hal itu, menulis. Mereka perlu didorong untuk duduk dan mengetik kata-kata yang menggambarkan beberapa elemen yang ingin dikomunikasikan oleh perusahaan. Maksudnya di sini konten penulis biasanya menulis dalam bentuk teks, terus dia menyebarkannya ke media sosial seperti e-book, Instagram, dan disitulah mereka menarik viewers ataukah pembaca untuk membaca karyanya dalam menulis. Yang keempat itu visualisator. Pembuat konten visual dapat mengasah keahlian mereka dengan mengambil bentuk konten yang lebih tradisional dan kemungkinan besar sudah ada dan mengubahnya secara grafis seperti fotografer dan sebagainya. Kita sebagai generasi Z atau kaum milenial perlu mengetahui tentang banyak hal. Salah satunya kita harus menjadi pribadi yang baik, tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas begitu. Dan kita harus tahu cara pemanfaatan konten yang baik atau pemanfaatan teknologi digital yang baik. Kita harusnya menghindari hal-hal yang negatif dalam berinternet. Kita harus cerdas-cerdas. Karena kenapa? Ketika kita telah terjerumus dalam terjerumus dalam hal-hal negatif dalam teknologi, kita akan terpengaruh. Banyak hal-hal yang
negatif yang akan kita lakukan yang dapat merugikan diri kita sendiri, bahkan dapat merugikan orang lain. Jadi kita sebagai kaum muda harus mengajak kepada seluruh teman-teman kita agar kita menghindari hal-hal negatif dalam berteknologi. Apalagi sekarang teknologi sangat canggih-canggih. Bahkan hal yang tidak kita ketahui pun dulunya bisa kita langsung mencarinya di Google. Bisa kita lihat canggihnya teknologi pada zaman sekarang. Salah satu cara kita untuk menghindari hal-hal negatif yaitu kita bijak-bijaklah dalam berteknologi. Ketika kita melihat konten yang berbau pornografi misalnya, kita laporkan, karena di akun-akun atau di sosial media seperti Facebook kita dapat melaporkan hal-hal yang berbau pornografi ataupun yang mengandung hal-hal negatif yang dapat merugikan orang lain. Dan salah satunya ketika kita ingin meningkat, kita perlu banyak belajar. Contohnya kita manfaatkan teknologi yang ada, kita manfaatkan tempat-tempat belajar. Kita sekarang sangat mudah belajar, tapi hanya kita yang malas. Kita hanya membuka YouTube, kita akan banyak mengetahui informasi di dalamnya. Kita bisa belajar secara otodidak melalui internet, karena semua informasi ada dan lengkap pada internet, asal kita bijak menggunakannya. Oke, dan terakhir pesan saya, jadilah generasi Z atau generasi milenial yang bermanfaat bagi sesama kita, yang dapat menguntungkan diri kita pribadi dan orang banyak. Jadilah generasi yang tahu dan sadar tentang hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang negatif. Dan tidak lupa kita bersyukur tentang apa yang kita miliki dan berusaha agar memelihara dan memanfaatkan hal-hal yang kita punya untuk lebih baik ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena segala kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Ketika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.